Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Hari itu adalah hari Jumat sore. Langit cerah, angin sejuk berhembus pelan dari arah utara. Suasana rumah Pak Wiro terasa lebih hangat dari biasanya. Istri dan kedua anaknya tampak sibuk menyiapkan barang-barang. Ada koper, tas baju, bekal makanan, air minum, dan keperluan lain yang sudah ditata rapi. Besok pagi kita berangkat jam 6 ya. Jangan sampai ada yang kesiangan, ucap Pak Wiro sambil memeriksa daftar barang di tangannya. Iya Pak, sahut anak sulungnya Dimas yang sudah tak sabar menanti perjalanan ini sejak 2 minggu lalu. Tujuan mereka adalah ke rumah adik Pak Wiro di kota lain. Perjalanan memakan waktu sekitar 7 jam dengan mobil. Ini adalah liburan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Semua anggota keluarga senang karena sudah lama tidak bepergian bersama. Sore itu, setelah semua barang siap, Pak Wiro masuk ke garasi dan mulai mengecek kondisi mobil minibus miliknya. Ia periksa oli, air radiator, tekanan ban, lampu depan belakang, rem dan mesin. Semua terlihat baik. Alhamdulillah mobil dalam kondisi normal, gumam Pak Wiro puas. Ia juga sempat menyalakan mesin beberapa menit untuk memastikan semuanya lancar. Lampu-lampu menyala terang, suara mesin pun halus. Malamnya mereka makan malam bersama dengan suasana penuh semangat. Dimas dan adiknya Sinta terus bertanya-tanya tentang rute yang akan dilewati. Pak, nanti kita lewat hutan itu enggak? Yang gelap dan katanya serem? Tanya Sinta polos. Pak Wiro tertawa kecil. Memang ada hutan, tapi cuman beberapa kilometer saja. Lagi pula, kita berangkat pagi, jadi enggak bakal gelap. Aman kok. Ibu ikut tersenyum sambil menepuk pelan kepala. Sinta, yang penting selama perjalanan kita banyak baca doa ya, biar selamat sampai tujuan. Malam makin larut. Satu persatu anggota keluarga mulai masuk ke kamar dan tidur. Hanya Pak Wiro yang masih duduk di ruang tengah, menatap daftar, rute di ponselnya. Insya Allah besok lancar. Asal jangan ada kejadian aneh-aneh, bisiknya sambil menatap langit malam dari jendela. Ia sempat merasa angin malam agak dingin dan berdesir aneh, tapi ia tepis perasaannya. Cuman perasaan aja, pikirnya. Malam itu mereka tidur nyenyak, tanpa tahu bahwa perjalanan besok akan jadi pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Sebuah perjalanan yang awalnya terasa seperti liburan biasa, akan berubah menjadi sesuatu yang menegangkan dan menguji iman. Dan begitulah, hari baru pun menanti dengan rahasia gelap yang belum mereka sadari. Pagi hari pun tiba. Jam di dinding menunjukkan pukul 5.30. Suara azan subuh baru saja usai berkumandang dari masjid sekitar. Udara pagi masih segar dan langit terlihat cerah. Burung-burung mulai berkicau di pepohonan sekitar rumah Pak Wiro. Pak Wiro sudah bangun sejak pukul 5. Ia memulai hari dengan salat subuh dan menyempatkan diri membaca surat pendek dari Al-Quran. Istrinya juga ikut salat, sementara kedua anak mereka masih terlihat mengantuk di dalam kamar. Setelah salat, Pak Wiro kembali memastikan semua barang telah masuk ke bagasi mobil. Tak lupa ia cek sekali lagi kondisi mobil, walaupun semalam semuanya sudah dicek. Lebih baik 2 kali dicek daripada nyesel di jalan, gumamnya sambil membuka kap mobil. Satu persatu, anggota keluarga mulai bersiap. Ibu menyiapkan sarapan ringan, roti isi telur dan teh hangat agar perut tidak kosong. Dimas dan Sinta pun perlahan bangun, walau masih sedikit malas. Pukul 06.10, mobil minibus berwarna abu-abu milik Pak Wiro melaju pelan keluar dari garasi. Anak-anak duduk di bangku tengah, istri di samping Pak Wiro yang menyetir. Mereka semua mengenakan pakaian santai namun rapi. Musik pengiring dari radio mobil terdengar lembut, suara lantunan salawat, dan lagu religi menenangkan hati. Perjalanan awal terasa sangat nyaman. Jalanan pagi itu tidak terlalu ramai. Mereka melewati sawah, perkampungan, dan beberapa pasar tradisional yang mulai sibuk. Suasana ceria terasa di dalam mobil. Sinta sesekali bernyanyi kecil mengikuti lagu di radio, sementara Dimas sibuk memainkan game di ponsel. Kalau kita terus lancar begini, jam 2 siang sudah sampai, kata Pak Wiro sambil melihat GPS di layar dashboard. Alhamdulillah, semoga lancar terus ya Pak, saut istrinya sambil tersenyum.
Beberapa jam berlalu, mereka sempat berhenti di rest area untuk istirahat sejenak. Anak-anak ke toilet, ibu membeli camilan, dan Pak Wiro memeriksa tekanan ban menggunakan alat kecil yang dibawanya dari rumah. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Langit masih cerah, tapi perlahan mendung mulai terlihat di kejauhan. Suara petir samar terdengar meski belum hujan. Sekitar pukul 11 siang, mereka mulai memasuki jalur alternatif. Jalan ini memang lebih cepat, tapi melintasi kawasan hutan yang cukup panjang. Meskipun hari masih siang, suasana di jalan itu terasa berbeda. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat di pinggir jalan, membuat cahaya matahari sulit menembus. Udara juga terasa lebih lembab dan dingin. Kenapa suasananya jadi kayak sore, ya? Tanya Sinta lirih sambil memandang keluar jendela. Ini memang daerah hutan, nak. Cahaya mataharinya terhalang pepohonan, jawab ibu menenangkan. Mereka terus melaju, hingga tiba-tiba semua lampu di mobil padam. Lampu depan, lampu indikator, di dashboard, bahkan AC dan musik ikut mati. Mesin mobil pun seperti kehilangan tenaga dan berhenti perlahan. Loh, kenapa ini? Tanya Pak Wiro bingung sambil mencoba menginjak pedal gas. Mobil betul-betul mati di tengah jalan yang sepi dan gelap itu. Tidak ada kendaraan lain lewat, hanya suara jangkrik dan desiran angin hutan yang terdengar. Pak Wiro turun dari mobil sambil membawa senter kecil. Ia buka kap mobil dan memeriksa aki, kabel, dan bagian lainnya. Semuanya masih terlihat normal. Tidak ada tanda kerusakan. Pak, jangan lama-lama di luar. Serem. Suara ibu terdengar cemas dari dalam mobil. Tak lama kemudian, Pak Wiro masuk kembali dan mencoba menyalakan mobil. Ajaibnya, mesin langsung menyala. Semua lampu dan fitur elektronik kembali normal, seolah tidak pernah ada gangguan. Loh, aneh. Tadi mati semua, sekarang normal lagi, ucapnya pelan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, namun kini suasana berubah. Semua jadi lebih tenang dan diam. Dimas mematikan gamenya, Sinta duduk lebih dekat ke ibunya. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit, seolah semua merasa ada yang janggal. Meski mobil sudah kembali normal, hati mereka mulai diliputi rasa tidak nyaman. Dan perjalanan mereka pun terus berlanjut, memasuki bagian hutan yang lebih dalam. Suasana di dalam mobil Pak Wiro terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara mesin dan gesekan ban dengan jalan yang sedikit berbatu. Meski hari masih siang, kawasan hutan yang mereka lewati terasa gelap dan menekan. Pohon-pohon besar tumbuh rapat di sisi kiri dan kanan jalan. Cahaya matahari hanya masuk sedikit melalui celah-celah dedaunan. Pak Wiro memegang kemudi lebih erat dari biasanya. Matanya fokus ke depan, tapi pikirannya gelisah. Kejadian mobil mati mendadak tadi masih membuatnya heran. Ibu, tadi aku takut banget, bisik Sinta sambil memeluk lengan ibunya. Iya nak, ibu juga kaget. Tapi sekarang kan mobilnya sudah jalan lagi. Kita baca doa terus ya, jawab ibunya lembut sambil mengelus kepala anaknya. Dimas, yang biasanya cerewet, kali ini juga diam. Ia duduk sambil menatap keluar jendela, melihat bayangan pepohonan yang bergerak cepat. Entah kenapa ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik hutan. Tiba-tiba, brak! Mobil oleng ke kanan dengan keras. Pak Wiro segera membanting setir ke kiri, tapi mobil justru bergoyang tidak karuan. Setir seperti tidak mau dikendalikan. Pedal gas dan rem juga terasa berat, seolah-olah ada yang menahan laju mobil. Ya Allah, kenapa ini? Remnya enggak mau, teriak Pak Wiro panik. Mobil terus berbelok kiri kanan tak terkendali. Mereka hampir menabrak pohon, lalu tergelincir ke sisi jalan yang menurun. Ban depan sempat naik ke trotoar rusak di pinggir jalan, membuat semua penumpang menjerit. Ya Allah, astagfirullah, suara ibu terdengar gemetar. Pak Wiro mengerem kuat-kuat. Setelah beberapa detik yang menegangkan, mobil akhirnya berhenti total di sisi jalan yang sedikit miring. Mesin masih menyala, tapi suara angin yang masuk dari sela-sela pepohonan membuat semuanya tambah mencekam. Semua orang terdiam. Jantung mereka berdetak cepat, nafas masih tersengal. Sinta mulai menangis pelan sambil memeluk ibunya. Sudah. Tenang, nak, kata ibu menenangkan. Pak Wiro menarik nafas panjang lalu mematikan mesin mobil. Ia keluar untuk memeriksa kondisi ban dan bagian bawah mobil.
Tidak ada kerusakan berarti, hanya debu dan lumpur karena turun ke sisi jalan yang kotor. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah suasana hutan itu. Sunyi. Tidak ada suara burung, jangkrik atau apa pun, seperti hutan itu sedang menahan napas. Ia memandang ke dalam hutan dan entah kenapa, merasa seperti ada yang berdiri jauh di antara pepohonan, tapi tak terlihat jelas. Ia buru-buru kembali masuk ke mobil. Kayaknya kita istirahat sebentar. Tenangkan diri dulu, katanya sambil mengelap. Keringat ibu mengangguk. Ia membuka tas dan mengeluarkan air minum. Setelah minum, ia mengajak anak-anak untuk duduk diam dan mulai membaca surat pendek. Meski terbata-bata, mereka semua ikut membaca dengan khusyuk. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Suara mereka terdengar lembut namun tegas, mengisi kesunyian hutan itu. Pak Wiro juga membaca doa dalam hati sambil terus mengamati kaca spion. Ia merasa ada sesuatu yang terus mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu, tiba-tiba, "Pak, itu apa?" bisik Dimas sambil menunjuk ke arah depan mobil. Mata mereka langsung menatap ke arah yang ditunjuk. Di antara kabut tipis di jalan yang masih kosong, muncul sesosok putih. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya terbungkus kain putih lusuh, kepalanya bulat terikat di atas. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap ke arah mereka. Pocong Dot ibu menutup mulutnya, matanya membelalak. Sinta menangis lebih keras dan memeluk erat tubuh ibunya. Dimas tak bisa bersuara. Sosok itu berdiri beberapa detik, lalu menghilang begitu saja ke balik pohon tanpa suara. Tidak melompat, tidak berjalan, hanya lenyap. Pak Wiro langsung memegang setir lagi. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mobil. Mesin menyala normal. Tanpa banyak bicara, ia menekan pedal gas dan mobil pun mulai bergerak perlahan, meninggalkan tempat itu. Tak ada suara di dalam mobil. Semua diam. Hanya terdengar suara tangis tertahan Sinta dan desahan nafas Pak Wiro yang menahan panik. Tapi mereka semua sadar, mereka baru saja melihat sesuatu yang tidak wajar. Hutan itu seperti melepaskan mereka perlahan. Jalanan kembali terasa lebih terang. Pepohonan mulai renggang. Dan suara-suara alam mulai kembali terdengar. Pak Wiro tidak menoleh ke belakang. Ia hanya terus menyetir dengan fokus, mulutnya terus berzikir pelan. Mobil Pak Wiro terus melaju perlahan keluar dari kawasan hutan. Meskipun mesin mobil sudah berjalan normal dan jalanan mulai terbuka, suasana hati mereka masih belum tenang. Semuanya masih terdiam, seolah belum bisa menerima apa yang baru saja mereka alami. Sesekali Pak Wiro melirik ke spion tengah. Bukan karena takut sosok pocong tadi muncul kembali, tapi lebih karena ingin memastikan mereka benar-benar sudah meninggalkan tempat itu. Ibu duduk diam sambil menenangkan Sinta yang masih sesenggukan di pelukannya. Sesekali ia membacakan zikir dengan suara pelan Dimas yang sejak kecil tidak pernah melihat hal-hal gaib. Kali ini benar-benar terpukul. Wajahnya pucat dan matanya terus menatap keluar jendela, meski sebenarnya tak benar-benar melihat apapun. Sekitar 30 menit setelah keluar dari hutan, mereka melihat sebuah mushola kecil di pinggir jalan. Mushola itu terlihat sederhana, berdinding kayu dan beratap seng. Namun suasananya terasa menenangkan. Pak Wiro langsung membelokkan mobil ke halaman kecil di depannya. "Kita berhenti di sini sebentar ya. Kita salat dan tenangkan diri," ucapnya. Pelan, hampir seperti bisikan. Mereka semua turun dari mobil. Begitu kaki menyentuh tanah, perasaan lega sedikit terasa. Tidak ada lagi hawa dingin aneh seperti di hutan tadi. Langit pun tampak lebih terang, dan suara ayam serta angin berhembus lembut, membuat suasana jauh lebih manusiawi. Mereka mengambil air wudhu dari keran sederhana di samping mushola, lalu masuk untuk salat dan berdoa. Tidak ada orang lain di mushola. Itu hanya keluarga kecil ini yang sedang mencari kekuatan dari kejadian yang sulit dijelaskan. Setelah salat, ibu membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa di tas. Ia membacakan beberapa ayat perlahan, dan kali ini Sinta serta Dimas ikut mendengarkan dengan serius. "Bu, tadi itu benar-benar pocong ya?" tanya Dimas tiba-tiba dengan suara pelan. Ibu menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Iya nak, tapi kita enggak boleh takut. Kita harus yakin Allah akan selalu lindungi kita. Kadang
Makhluk-makhluk seperti itu hanya ingin menakut-nakuti. Pak Wiro duduk bersandar di dinding mushola, menarik napas dalam. Mungkin tadi itu bukan sekadar gangguan biasa, bisa jadi ada hal yang belum kita sadari. Setelah mereka merasa cukup tenang, mereka keluar dari mushola dan masuk kembali ke mobil. Sebelum menyalakan mesin, Pak Wiro mengajak keluarganya membaca doa perjalanan bersama-sama. Saat mobil mulai bergerak, suasana terasa sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Ada ketenangan, tapi juga kehati-hatian. Mereka tidak lagi memutar musik atau bercanda-canda. Semua fokus menikmati perjalanan dengan tenang. Hingga akhirnya, mereka mulai memasuki jalan besar menuju kota tujuan. Gedung-gedung mulai terlihat, kendaraan lain mulai bermunculan, dan suasana kota menyambut mereka seperti pelukan hangat setelah malam panjang yang mencekam. "Alhamdulillah, kita hampir sampai," kata Pak Wiro sambil tersenyum kecil. Sinta menempelkan wajahnya ke jendela. Dimas pun akhirnya bisa bicara normal kembali, menanyakan kapan mereka akan makan siang. Ibu terlihat lebih lega dan kembali menyemangati anak-anak. Meski trauma itu masih tersisa, ada satu hal yang mereka syukuri. Mereka selamat. Sesampainya di rumah saudara Pak Wiro, mereka disambut dengan hangat. Makanan sudah disiapkan dan suasana keluarga kembali riang. Namun malam itu, sebelum tidur, Pak Wiro bercerita kepada adiknya tentang kejadian di hutan. Adiknya menatap Pak Wiro serius. "Kak, hutan itu memang dikenal angker. Banyak yang cerita pernah melihat hal-hal ganjil di sana. Bahkan dulu pernah ada kecelakaan misterius di tikungan tempat kakak berhenti tadi." Pak Wiro terdiam. Hatinya berguncang lagi, tapi ia memilih untuk tidak terlalu larut dalam ketakutan. "Kita sudah selamat, itu yang penting," jawabnya lirih. Malam itu, sebelum tidur, mereka sekeluarga membaca surat-surat Al-Quran bersama. Tak ada yang mau tidur dalam gelap. Lampu kamar dibiarkan menyala, dan ayat-ayat suci terus terlantun sampai akhirnya mereka semua terlelap. Pagi hari pun tiba. Setelah tidur semalaman di rumah adik Pak Wiro, keluarga itu mulai terlihat sedikit lebih segar. Meski masih ada bayang-bayang kejadian kemarin, suasana rumah keluarga besar cukup membantu mengalihkan pikiran mereka. Pak Wiro duduk di beranda depan rumah bersama adiknya, Pak Heri. Mereka menikmati kopi hangat sambil memandang kebun kecil di depan rumah. Udara pagi terasa sejuk, ditemani suara ayam dan anak-anak yang mulai bermain di halaman. Namun, di balik obrolan santai itu, masih tersimpan banyak tanda tanya dalam benak Pak Wiro. Kejadian mobil mati mendadak, setir yang tak bisa dikendalikan, hingga penampakan sosok putih di tengah hutan, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. "Aku masih belum bisa percaya kejadian kemarin itu, Ri," ucap Pak Wiro pelan, menatap ke arah jalan. Pak Heri menaruh gelas kopinya dan menatap kakaknya serius. "Kak, sebenarnya aku udah lama mau cerita, tapi karena kakak lewat jalur itu, aku rasa ini waktunya." Pak Wiro menoleh dengan dahi mengernyit. "Kau ingat tikungan tajam di tengah hutan tempat kakak berhenti waktu mobil oleng itu?" tanya Pak Heri. "Iya, disitulah kami hampir celaka. Mobil nggak bisa dikendalikan, lalu kami lihat sosok itu." Pak Heri menarik napas dalam. "Dulu ada kecelakaan di tempat itu. Satu keluarga meninggal karena mobilnya jatuh ke jurang kecil di sisi tikungan. Sopirnya katanya melihat sosok putih melompat ke depan mobil. Karena panik, dia banting setir dan habis." Pak Wiro terdiam, tangan gemetar memegang gelas. "Ada yang selamat?" tanyanya. "Enggak, waktu itu cuma warga yang menemukan bangkai mobil beberapa hari setelah kejadian," jawab Pak Heri lirih. Sejak itu warga sekitar jarang mau lewat jalur itu, apalagi sendiri atau malam hari. Tapi karena jalan itu cepat dan sudah diaspal ulang, banyak orang luar kota yang nggak tahu sejarahnya malah lewat sana. Pak Wiro menghela napas panjang. Semua mulai masuk akal. Bukan cuma gangguan teknis atau halusinasi karena lelah, memang ada sesuatu yang mengganggu mereka. Jadi, mungkin sosok yang kami lihat itu bagian dari arwah mereka yang masih bergentayangan, gumam Pak Wiro. Pak Heri mengangguk pelan. "Ada yang bilang, mereka nggak tenang karena belum ada yang benar-benar mendoakan atau mengirimkan doa tahlil untuk mereka. Keluarganya katanya pindah kota setelah kejadian. Tidak sempat membuat pengajian atau ziarah ke tempat kejadian." Mata Pak Wiro
mulai berkaca-kaca. Ia merasa bersalah, sekaligus merasa punya panggilan untuk melakukan sesuatu. "Ri, tolong temani. Aku ke tempat itu besok pagi. Aku ingin baca doa di sana. Mungkin ini memang jalan yang harus aku lewati." Pak Heri mengangguk dengan mantap. "Aku ikut, Kak. Kita siapkan semuanya malam ini." Malam itu, suasana rumah kembali tenang. Anak-anak sudah tidur lebih nyenyak dari malam sebelumnya, sementara Pak Wiro dan istrinya duduk berdua di ruang. Tamu menyiapkan perlengkapan doa dan bacaan surat Yasin. "Saya ingin menenangkan hati. Sekalian kita ajak anak-anak nanti, agar mereka tahu bahwa rasa takut itu harus dilawan dengan doa dan keimanan," kata Pak Wiro sambil membolak-balik Al-Quran kecil yang ia bawa dari rumah. Istrinya mengangguk sambil menggenggam tangan Pak Wiro. "Semoga apa yang kita lakukan bisa jadi ladang kebaikan. Mungkin memang Allah sedang menguji kita lewat kejadian kemarin." Keesokan harinya, sekitar pukul 08.00 pagi, mereka berangkat menuju lokasi kejadian di hutan. Kali ini, bukan untuk sekadar lewat, tapi untuk berhenti sejenak dan mengirimkan doa. Mobil mereka berhenti di sisi jalan yang sama seperti kemarin. Tempat itu terlihat jauh lebih terang di pagi hari. Pohon-pohon masih tinggi dan rapat, tapi cahaya matahari pagi membuat semuanya terlihat lebih hidup, meski tetap terasa agak dingin dan sunyi. Pak Wiro, Pak Heri, dan keluarga turun dari mobil. Mereka membawa air mineral, sajadah kecil, dan Al-Quran. Di bawah pohon besar dekat tikungan, mereka duduk melingkar. Dengan khidmat, Pak Wiro mulai membaca surat Yasin, diikuti istri dan anak-anaknya. Meski suara mereka pelan, lantunannya terdengar jelas di tengah sepi hutan. Pak Heri juga ikut membaca doa tahlil dan mengirimkan niat khusus untuk para korban kecelakaan yang pernah terjadi di tempat itu. Tidak ada gangguan, tidak ada angin aneh, tidak ada penampakan. Tapi semua merasakan hawa berat yang perlahan menjadi ringan, seperti ada sesuatu yang dilepaskan. Setelah selesai, mereka duduk sejenak, menatap pohon-pohon yang berdiri diam. "Semoga tenang di sana. Siapapun yang pernah lewat dan belum sempat pulang," bisik Pak Wiro dalam hati. Dengan langkah tenang, mereka kembali ke mobil. Perjalanan pulang mereka lancar. Tak ada lagi lampu mati, setir yang keras, atau suara aneh dari dalam hutan. Semua terasa lebih damai. Hari-hari setelah kejadian di hutan itu menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Pak Wiro. Sepulang dari kunjungan ke lokasi kejadian dan membacakan doa, mereka merasa seakan beban di hati mulai berkurang. Namun, bukan berarti mereka melupakan begitu saja. Justru sebaliknya, perjalanan itu meninggalkan kesan yang sangat dalam, terutama bagi Pak Wiro dan anak-anaknya. Sesampainya kembali di rumah, aktivitas mereka mulai berjalan normal seperti biasa. Pak Wiro kembali bekerja, ibu mengurus rumah dan anak-anak, serta Sinta dan Dimas kembali sekolah. Tapi semuanya kini terasa berbeda. Ada yang berubah dalam cara pandang mereka terhadap kehidupan, terutama tentang hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Sinta duduk sambil memandangi makanan tanpa banyak bicara. Biasanya, ia paling ramai di pagi hari, bercerita soal teman, soal sekolah, atau bahkan sekadar bernyanyi kecil. Tapi hari itu ia lebih tenang. "Kamu kenapa, Nak?" tanya ibu lembut sambil menyuapi adik Sinta yang masih kecil. Sinta menghela napas. "Aku kepikiran terus, Bu. Sama hutan itu, sama pocong yang..." Kita lihat, ibu tersenyum tipis dan mengelus kepala anaknya. "Itu memang pengalaman yang menakutkan, tapi Allah kasih kita selamat, kan? Itu artinya kita harus lebih dekat samanya." Pak Wiro yang duduk di seberang ikut bicara. "Ayah juga masih ingat kejadian itu, Sinta. Tapi yang paling penting, dari sana kita belajar satu hal. Jangan pernah lupakan doa dalam setiap langkah. Bukan hanya saat kita takut, tapi juga saat kita merasa aman." Dimas yang mendengarkan diam-diam akhirnya buka suara. "Aku juga udah mulai baca doa sendiri sebelum tidur sekarang. Aku nggak mau lagi ngalamin mimpi serem seperti hari-hari setelah dari hutan itu." Pak Wiro menoleh dan tersenyum bangga. "Itu bagus, Nak. Doa itu pelindung kita, lebih kuat dari apapun." Pak Wiro bercerita tentang kejadian di perjalanannya kepada beberapa rekan kerja. Banyak yang awalnya tidak percaya, bahkan ada yang mengira Pak Wiro hanya mengarang cerita.
Tapi saat ia menjelaskan dengan tenang, tanpa melebih-lebihkan, satu persatu mulai mengangguk dan terdiam. Saya nggak memaksa kalian percaya. Tapi waktu itu, saya tahu betul, itu bukan halusinasi. Semua anggota keluarga saya melihat hal yang sama, ucap Pak Wiro. Salah satu temannya, Pak Andri, berkata, saya pernah dengar soal jalan itu. Memang katanya sering terjadi kejadian aneh. Tapi saya kira itu cuma cerita warga sekitar. Mungkin karena kakak dan keluarga baca doa, makanya bisa selamat. Pak Wiro tersenyum. Mungkin memang begitu. Sejak saat itu saya juga jadi lebih sadar bahwa hidup ini bukan cuma tentang kerja, uang, atau rutinitas. Ada hal-hal yang tak terlihat yang bisa jadi pengingat buat kita agar jangan jauh dari Tuhan. Obrolan itu menginspirasi beberapa teman kantor Pak Wiro untuk mulai membiasakan diri membaca doa sebelum perjalanan, dan sebagian bahkan mulai rutin ikut pengajian. Pak Wiro mengadakan tahlilan kecil di rumah, bukan karena ada keluarga yang meninggal, tapi sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan keluarganya dalam perjalanan waktu itu. Ia juga niatkan untuk mengirim doa kepada arwah-arwah yang mungkin masih gentayangan di tempat kejadian. Semoga mereka yang belum tenang bisa menerima kiriman doa ini. Semoga Allah terangi jalan mereka, ucap Pak Wiro di tengah bacaan doa. Tetangga-tetangga yang datang ikut mendoakan dan mulai bertanya lebih banyak soal kejadian itu. Beberapa bahkan meminta Pak Wiro untuk membimbing doa atau pengajian ringan. Setiap malam Jumat, Sinta dan Dimas duduk bersama ayah dan ibu mereka. Di meja, ada buku doa harian dan Al-Quran kecil. Ayah, kenapa waktu itu pocongnya muncul di tengah jalan? Apa dia memang jahat? Tanya Sinta pelan. Pak Wiro memandang anaknya dan menjawab dengan lembut. Bisa jadi dia bukan jahat, tapi ingin kita tahu kalau dia belum tenang. Mungkin selama ini tidak ada yang pernah mendoakannya. Mungkin dia cuman tersesat dan butuh doa. Ibu menambahkan, makhluk seperti itu juga makhluk ciptaan Allah. Kita nggak boleh langsung benci, tapi kita jaga diri dengan doa dan kebaikan. Sinta mengangguk pelan, lalu berkata, aku mau belajar baca Al-Quran lebih lancar, biar kalau ketemu lagi, aku bisa lebih berani. Semua tertawa kecil, lega karena akhirnya Sinta bisa mengubah rasa takut menjadi semangat. Perjalanan luar kota itu memang telah berakhir, tapi pelajaran darinya terus membekas. Bukan hanya tentang keberanian menghadapi sesuatu yang tak terlihat, tapi juga tentang pentingnya membentengi diri dengan iman, doa, dan keikhlasan. Keluarga Pak Wiro kini lebih sering mengadakan pengajian kecil di rumah, lebih rajin salat berjamaah, dan saling mengingatkan untuk selalu memulai sesuatu dengan membaca doa. Karena mereka sadar, perjalanan paling mengerikan sekalipun bisa jadi ladang pelajaran yang paling berharga jika kita mau membuka hati dan menyikapinya dengan iman. Beberapa minggu telah berlalu sejak peristiwa menyeramkan di perjalanan luar kota yang dialami oleh keluarga Pak Wiro. Suasana rumah mereka kini jauh lebih religius dan damai. Setiap malam terdengar suara bacaan Al-Quran dari ruang keluarga, dan setiap Jumat malam mereka rutin membaca Yasin bersama. Namun ketenangan itu mulai terusik lagi. Semuanya bermula dari mimpi yang dialami Pak Wiro. Mimpi yang terasa sangat nyata, bukan sekadar bunga tidur biasa. Malam itu Pak Wiro tertidur agak larut. Ia kelelahan setelah seharian bekerja di kantor dan mengikuti pengajian malam. Tapi saat ia mulai terlelap, ia justru masuk ke dalam mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia kembali berada di jalan hutan yang dulu sempat mereka lewati. Tapi kali ini, suasananya lebih pekat, lebih gelap, dan lebih mencekam. Langit hitam, pohon-pohon lebih tinggi dan menjulur ke jalan, seolah ingin merenggut siapapun yang lewat. Pak Wiro berdiri sendirian di tengah jalan itu, tanpa mobil, tanpa siapa-siapa. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan pelan dari arah pepohonan. Bukan tangisan anak-anak, tapi tangisan seorang ibu. Pak Wiro menoleh ke kiri dan kanan, mencoba mencari sumber suara itu, tapi tak ada siapapun. Kemudian muncul bayangan putih di kejauhan. Kali ini bukan seperti pocong yang ia lihat dulu, tapi sosok wanita berpakaian lusuh, dengan wajah yang samar. Ia berdiri di pinggir jalan,
hanya beberapa meter dari tempat Pak Wiro berdiri. Wanita itu menunjuk ke sebuah pohon besar sambil menangis. "Tolong, anakku, tolong. Dia di sana." Suara itu lirih tapi jelas. Pak Wiro hendak mendekat, namun kakinya berat sekali, seperti ada yang menahan. Lalu mendadak angin kencang bertiup, suara tangisan berubah menjadi jeritan. Sosok wanita itu menghilang, dan semuanya gelap. Pak Wiro terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi tubuhnya, dan jantungnya berdegup cepat. Ia duduk di ranjang mencoba menenangkan diri. Istrinya terbangun dan menatapnya cemas. "Ayah, mimpi buruk lagi." Pak Wiro mengangguk pelan, tapi kali ini bukan seperti sebelumnya. Ini terasa seperti isyarat. Ia pun menceritakan isi mimpinya dengan tenang, meski hatinya gelisah. Istrinya mendengarkan tanpa menyela, lalu mengangguk pelan. Mungkin masih ada yang belum tenang di tempat itu. Keesokan paginya, Pak Wiro menghubungi Pak Heri, adiknya. Ia menceritakan mimpinya dan mengajak untuk kembali ke hutan itu. Sekali lagi, "Aku nggak tenang, Ri. Mimpi ini bukan sembarangan. Aku merasa ada yang ingin disampaikan atau ada yang belum selesai." Pak Heri, meski sempat ragu, akhirnya setuju. "Baikkah? Kita berangkat Sabtu pagi, kita bawa doa dan niat baik." Kali ini mereka tidak membawa seluruh keluarga. Hanya Pak Wiro, Pak Heri, dan seorang ustaz dari desa tempat adik Pak Wiro tinggal, yaitu Ustaz Zainal, seorang pria sepuh yang bijak dan lembut tutur, katanya. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 9 pagi. Udara masih sejuk dan matahari belum terlalu tinggi. Mereka berjalan kaki menyusuri sisi jalan dekat tikungan maut itu. Di bawah pohon besar, mereka berhenti. Tempatnya persis seperti dalam mimpi Pak Wiro. Di mimpi, suara itu berasal dari pohon ini, ucap Pak Wiro sambil menunjuk pohon besar berlumut yang berdiri kokoh. Ustaz Zainal menatapnya sejenak, lalu mulai membaca doa perlindungan. Setelah itu mereka mulai membaca surat Yasin, tahlil dan doa-doa untuk arwah yang belum tenang. Suasana terasa hening, tak ada suara kendaraan lewat, tak ada angin berhembus kencang, hanya daun-daun yang sesekali gugur perlahan. Setelah selesai, Ustaz Zainal berdiri dan berkata dengan lirih, "Saya juga merasa tempat ini berat, ada yang terikat di sini. Tapi semoga doa kita tadi bisa jadi cahaya bagi mereka." Pak Wiro menatap langit yang perlahan mulai cerah. Entah kenapa kali ini hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Malam itu Pak Wiro bermimpi lagi, tapi kali ini ia berada di tempat yang sama, hanya saja suasananya berbeda. Langit cerah, pohon-pohon terlihat hijau dan damai. Sosok wanita yang sama berdiri di pinggir jalan, tapi wajahnya kali ini lebih tenang. Ia tidak menangis, tidak menunjuk apapun, hanya tersenyum kecil sambil menunduk, lalu menghilang perlahan, seperti kabut yang diterpa cahaya pagi. Pak Wiro pun terbangun, tapi kali ini tanpa rasa takut, tanpa jantung berdegup kencang. Ia hanya diam, lalu mengucap syukur di dalam hati. "Terima kasih, ya Allah. Mungkin ini tanda bahwa mereka kini sudah tenang." Perjalanan mengerikan yang pernah mereka alami ternyata bukan hanya peristiwa menakutkan semata. Ada makna yang lebih dalam tentang kepekaan hati, tentang niat baik yang bisa membawa ketenangan, dan tentang pentingnya mendoakan mereka yang telah pergi, bahkan jika kita tak mengenal mereka. Pak Wiro menyadari bahwa tidak semua ketakutan harus dilawan dengan marah atau lari. Kadang yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk diam dan mendengar, karena dalam diam, kadang suara-suara dari alam lain bisa terdengar lebih jelas. Setelah kejadian mimpi terakhir yang dialami Pak Wiro, hidup mereka kembali ke rutinitas seperti biasa. Tapi ketenangan yang mereka rasakan sekarang bukan lagi ketenangan yang biasa, melainkan ketenangan yang penuh makna. Setiap doa, setiap langkah, dan setiap keputusan kini mereka awali dengan niat yang lebih hati-hati dan penuh kesadaran. Namun, rupanya perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Masih ada hal-hal kecil yang mulai muncul, perlahan, seperti tanda-tanda yang datang, diam-diam, tidak menakutkan, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Sinta sedang menyapu halaman rumah. Angin sore bertiup lembut. Burung-burung sesekali terdengar berkicau dari pohon depan rumah, tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu di sudut halaman. Sehelai kain putih lusuh tergeletak begitu saja di tanah.
Kain itu seperti bekas sobekan sarung atau kain kafan. Sinta terdiam. Ia menatap kain itu cukup lama. Tidak ada yang aneh secara fisik, tapi entah mengapa hatinya terasa gelisah. "Ibu, ini kain siapa ya?" Sinta bertanya saat masuk ke dapur dan menunjukkan kain itu. Ibunya mengambil kain itu dan memeriksa. "Sepertinya ini bukan kain kita. Mungkin nyangkut dari rumah tetangga," jawabnya sambil tersenyum berusaha tenang. Tapi dalam hatinya ada rasa tidak nyaman juga. Malamnya ibu membakar kain itu setelah membaca beberapa doa. Ia tidak bilang apa-apa pada anak-anaknya, tapi ia tahu mungkin ini bukan sekadar kain biasa. Dimas mulai mimpi yang aneh. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya sedang duduk sendirian di dalam mobil keluarga. Mobil itu tidak bergerak, tapi suasananya sangat gelap dan sunyi. Dari kaca jendela, ia melihat pohon-pohon hutan. Kemudian terdengar suara ketukan pelan dari luar jendela mobil. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar pelan tapi teratur. Dimas mendekatkan wajah ke jendela. Tidak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba, sebuah wajah hitam pucat dengan mata melotot muncul tepat di balik kaca, membuat Dimas terbangun dengan teriakan. Pak Wiro segera masuk ke kamar anaknya. Mimpi lagi. Dimas mengangguk sambil meneteskan air mata. "Ayah, dia balik lagi. Pocongnya." Pak Wiro menarik napas panjang. Ia tahu bahwa meskipun mereka sudah membaca doa dan berusaha menenangkan diri, kadang mereka tidak benar-benar pergi. Ada kalanya mereka hanya berpindah atau masih menyisakan jejak. "Ustadz, saya dan keluarga memang sudah lebih tenang sekarang. Tapi akhir-akhir ini ada hal-hal kecil yang membuat saya merasa seperti masih ada sesuatu yang belum selesai." Ustaz Zainal mendengarkan dengan seksama, lalu menjawab pelan. Kadang mereka yang sudah lama terikat di satu tempat tidak langsung pergi begitu saja, walau sudah didoakan. Ada yang butuh waktu, ada pula yang butuh perantara untuk menyampaikan pesannya. "Perantara, Ustaz?" tanya Pak Wiro. "Iya. Bisa jadi kamu atau salah satu anggota keluargamu dijadikan jalan, entah lewat mimpi atau perasaan aneh yang tiba-tiba muncul." Pak Wiro terdiam. Ia teringat akan mimpi-mimpi yang datang bukan hanya padanya, tapi juga pada Sinta dan Dimas. Mereka sekeluarga duduk bersama seperti biasa, membaca surat Yasin dan doa bersama. Tapi kali ini, Pak Wiro mengajak seluruh keluarganya untuk bicara secara terbuka. "Kalau kalian merasa ada sesuatu yang masih mengganjal, jangan dipendam. Ceritakan. Mungkin kita masih diminta untuk menyelesaikan sesuatu." Sinta mengangkat tangan pelan. "Aku sempat mimpi ada anak kecil di hutan itu. Dia duduk sendirian seperti tersesat, tapi wajahnya nggak kelihatan." Ibu menatap anaknya sambil mengelus pundaknya. Dimas menyambung, "Mimpi aku juga mirip, tapi anak kecil itu nggak ngomong apa-apa. Hanya menatap aku terus dari kejauhan." Pak Wiro menatap keduanya. "Mungkin ini bukan hanya soal pocong atau hantu. Mungkin ada yang memang masih terikat di sana. Anak kecil, mungkin korban kecelakaan, atau arwah yang belum sempat didoakan keluarganya." Ibu menambahkan, mereka mungkin tidak minta lebih, hanya sekadar ingin diingat dan didoakan. Pak Wiro dan keluarganya kembali mengadakan doa bersama di rumah. Kali ini mereka mengundang beberapa tetangga dan ustaz untuk membaca doa khusus bagi arwah yang tidak dikenal. Mereka yang meninggal di jalan, di hutan, atau tempat yang jauh dari keluarganya. Doa itu mereka niatkan tulus, bukan hanya untuk keselamatan keluarga, tapi juga untuk semua makhluk yang pernah hadir di sekitar mereka, yang barangkali selama ini hanya ingin didengar. Semua tidur dengan nyenyak. Tidak ada mimpi aneh. Tidak ada ketukan pintu. Tidak ada bayangan putih di jendela. Dan di halaman rumah di mana dulu kain putih itu ditemukan, angin berhembus pelan, membawa ketenangan yang perlahan menghapus jejak-jejak kegelisahan. Terkadang, tanda-tanda tak terlihat hadir bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup kita bukan hanya milik kita. Di balik dunia nyata, ada dunia lain yang juga berjalan dengan penghuninya, dengan kisahnya, dan dengan harapannya untuk dikenang, didoakan, dan tidak dilupakan. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa menyeramkan yang menimpa keluarga Pak Wiro. Suasana rumah mereka kini terasa lebih damai,
seolah semua yang dulu membayangi sudah berlalu. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada kejadian aneh, dan tidak ada firasat-firasat gelap yang datang tiba-tiba. Namun malam itu sesuatu kembali terjadi. Pak Wiro bermimpi lagi, tapi kali ini berbeda. Pak Wiro berada di dalam mobil keluarganya yang sama, duduk di kursi pengemudi, tetapi tidak ada penumpang. Lain, jalanan sunyi. Ia menyetir melewati jalur hutan yang dulu menjadi titik tergelap dalam perjalanan mereka. Langit kelabu dan kabut tipis menutupi jalan. Pandangannya terbatas, hanya beberapa meter ke depan. Lalu tiba-tiba mobilnya berhenti sendiri. Mesin mati, lampu-lampu padam. Ia mencoba menstarter namun gagal. Tiba-tiba di kaca depan muncul embun, dan dari arah pepohonan terdengar suara langkah kecil, seperti anak kecil yang sedang berjalan menyusuri dedaunan kering. Tok, tok, tok. Suara itu mendekat. Pak Wiro menoleh ke sisi jendela, dan di sanalah seorang anak kecil berdiri. Laki-laki sekitar umur 7 atau 8 tahun. Bajunya compang-camping, tubuhnya kotor, dan wajahnya muram, tapi tidak menyeramkan. Matanya sayu, seperti menyimpan kisah yang belum sempat ia sampaikan. Anak itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pohon paling besar di tepi hutan. Kemudian suara lirih muncul di telinga Pak Wiro, entah dari mana. "Aku di sini, bukan ingin menakuti, hanya ingin pulang." Pak Wiro terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3.11 dini hari. Ia terduduk di tempat tidur, jantung berdebar, tapi perasaannya tidak seketakutan dulu. Justru lebih sedih. Ia sadar, ada yang belum selesai. Anak itu sih bukan setan, ia seperti korban. Entah kecelakaan, entah tertinggal. Tapi ia tidak ingin menakut-nakuti. Ia hanya ingin ditemukan atau didoakan. Pagi harinya, Pak Wiro mengajak istrinya bicara. "Aku harus ke sana lagi, Bu. Kali ini bukan karena takut, tapi karena aku merasa kita diminta membantu." Istrinya tidak kaget. "Aku tahu ya, aku percaya. Kalau bisa membawa kebaikan, aku izinkan." Beberapa hari kemudian, Pak Wiro, Pak Heri, dan Ustaz Zainal kembali ke hutan itu. Kali ini mereka tidak datang dengan ketakutan, tapi dengan niat untuk membantu dan mendoakan siapapun yang masih terikat di sana. Mereka membawa air zam-zam, beberapa makanan kecil untuk sedekah, dan mushaf Al-Quran kecil. Mereka tiba di lokasi tepat saat matahari mulai meninggi. Mereka kembali ke tempat di bawah pohon besar yang ada di tikungan hutan. Di sanalah mereka duduk dan mulai membaca doa, Yasin, tahlil, surat Al-Fatihah, doa untuk anak-anak yang meninggal, doa untuk arwah tak dikenal. Lalu Pak Wiro berjalan pelan ke arah belakang pohon besar itu. Matanya tertumbuk pada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah batu kecil ditata seperti makam. Tidak ada nisan, tidak ada tulisan. Hanya susunan batu dan bekas tali kain putih yang sudah kusam dan nyaris hancur. Pak Wiro memanggil Ustaz Zainal. Mereka berdiri di depan batu itu sambil membaca Al-Fatihah bersama. "Mungkin ini makamnya, Pak," ujar Ustaz lirih. Pak Wiro merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi tidak karena takut. Hatinya dipenuhi perasaan iba. "Semoga siapapun yang di sini kini sudah tenang," gumamnya pelan. Tapi kali ini tidak ada kabut, tidak ada kegelapan. Hutan itu tampak terang, hangat, dan penuh cahaya. Anak kecil yang sama berdiri di sisi jalan, masih dengan baju lusuh, tapi wajahnya kini tersenyum. Ia mengangguk pelan ke arah Pak Wiro, lalu berjalan masuk ke dalam cahaya dan menghilang. Keesokan paginya, Pak Wiro bercerita kepada keluarganya. Wajahnya terlihat lebih cerah dari biasanya. "Ayah yakin semua sudah selesai," ucapnya mantap. Dimas dan Sinta tersenyum lega, begitu juga istrinya. Sejak hari itu, tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi tanda-tanda aneh. Hutan itu pun, menurut kabar dari warga setempat, tidak lagi terdengar menyeramkan seperti dulu. Bahkan beberapa orang mulai membuka jalur alternatif lewat sana. Kadang dalam hidup, kita tidak hanya berjalan di antara manusia, tapi juga di antara kenangan-kenangan dari mereka yang pernah hidup, pernah tersesat, atau belum sempat pulang. Hutan yang gelap kini menjadi terang bukan karena hilangnya pohon atau kabut, tapi karena ada satu jiwa kecil yang akhirnya mendapatkan jalannya pulang.
Dan keluarga Pak Wiro, mereka tidak hanya selamat dari teror, tapi diberi kehormatan menjadi perantara dari sebuah pesan yang tak terucap. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya.